Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 6670250123. Di sini saya akan mereview jurnal dari Bung Yebi Ma'asan Mahyudin yang berjudul Tirani DPR atas Negara Menggugat Kuasa DPR RI Menuju Efektivitas Pemerintahan. Nah, aku akan membahas konteks utamanya dulu. Nah, setelah era Orde Baru ini berakhir, Indonesia itu kan memasuki periode demokratisasi yang idealnya itu memberikan ruang luas pada lembaga legislatif kayak DPR ini untuk menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat. Tapi yang terjadi di lapangan, DPR ini kayak justru menguasai sebagian besar kekuasaan dalam pemerintahan, terutama dalam proses pengisian jabatan negara. Ini yang disebut dengan tirani DPR atau kayak dominasi DPR atas negara. Lalu peran dan kekuasaan DPR. DPR ini memiliki kewenangan luas mulai dari memberikan persetujuan sampai memilih pejabat negara di berbagai bidang. Lalu juga kayak meskipun secara teori ini adalah bagian dari sistem check and balance, tapi kenyataan ini tuh kayak sering jadi praktik politisasi berlebihan. Nah, pengisian jabatan yang seharusnya transparan dan profesional malah jadi ajang tarik-menarik kepentingan politik, bahkan jadi praktik kolutif dan koruptif. Nah, berikutnya aku akan membahas tentang dampak dari dominasi DPR ini. Dominasi DPR ini menyebabkan efektivitas dari pemerintahan itu menurun. Karena apa? Karena pengisian pejabat yang terlalu dikendalikan oleh DPR ini menghambat kerja dari eksekutif sendiri. Bahkan dari UU MD3 yang disahkan pada 2014 itu semakin memperkuat posisi DPR sehingga kontrol dan keseimbangannya itu antar lembaga jadi terganggu. Nah, selanjutnya dari uh, jurnalnya Bung Yabi ini kayak menyarankan perlunya rekonstruksi dari sistem pengisian pejabat negara agar lebih demokratis dan partisipatif. Ini artinya nggak cuma DPR doang yang berperan di sini tuh, tapi juga lembaga lain dan masyarakat dalam proses pengawasan dan pemilihan pejabat. Nah, dengan model yang kayak gini, politisasi itu kayak dapat diminimalkan dan efektivitas dari pemerintahan juga bakal meningkat. Nah, sebagai kesimpulannya dari jurnal ini tuh, kuasa DPR itu emang penting di sini sebagai wakil dari rakyat. Tapi kalau misalkan tidak diatur dengan melembagakan mekanisme kontrol dan partisipasi, ini tuh bisa berubah menjadi tirani yang melemahkan dari pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, demokratisasi pasca Orde Baru ini kayak harus diperkuat dengan menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga dan negara secara nyata. Lalu di sini aku akan membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama itu dari jurnalnya Sylvia dan Lisman dengan judul jurnal e-Parlemen di DPR RI menyoroti tentang modernisasi sistem parlemen melalui digitalisasi e-Parlemen untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Nah, ini tuh keduanya sama-sama membahas tentang akuntabilitas dari DPR, tetapi dari Sylvia ini lebih menekankan pada teknologi dan transparansi digital sebagai solusinya. Nah, kalau dari jurnalnya Bung Yebi itu lebih ke reformasi struktural dari kekuasaan DPR itu. Nah, keterkaitannya digitalisasi ini bisa jadi salah satu bentuk rekonstruksi demokratis yang diusulkan oleh jurnalnya Bung Yebi. Lalu yang kedua ada dari Ahmad Yani, analisis konstruksi struktural dan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi berdasarkan Undang-Undang 1945, menganalisis fondasi hukum dan fungsi legislasi DPR setelah amandemen. Nah, ini tuh kayak melihat penguatan DPR itu sebagai hal konstitusional dan normatif, sedangkan dari Bung Yebi ini mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan akibat penguatan itu sendiri. Nah, jadi keterkaitannya ini dari jurnal Bung Yebi ini jadi kritik lanjutan terhadap kayak konsekuensi praktis dari konstruksi struktural yang dikaji oleh jurnalnya Ahmad Yani ini. Nah, yang ketiga ada dari Dewi Krishna
ini tuh judulnya mengkaji ulang pembatasan kekuasaan presiden dan penguatan DPR dalam UUD 1945 yang mengulas redistribusi kekuasaan presiden dibatasi, DPR diperkuat. Nah, Dewi ini kayak memandang penguatan DPR itu sebagai bentuk koreksi atas otoritarisme Orde Baru. Tapi dari jurnal Bung Yebi ini menilai kayak penguatan itu tuh berlebihan sehingga menimbulkan tirani baru. Nah, dari jurnalnya dari keterkaitan ini kayak jadi refleksi kritis terhadap hasil dari redistribusi kekuasaan yang dimaksudkan oleh jurnalnya Dewi ini. Yang keempat ada dari Mugeni, pergeseran kekuasaan presiden dan penguasaan DPR pasca perubahan UUD 1945 dan fokusnya ini pada dampak amandemennya UUD terhadap keseimbangan kekuasaan. Nah, dari sini itu kayak memaparkan perubahan yang struktural, sedangkan dari jurnal Bung Yebi ini kayak membahas implikasi politik dan efektivitas pemerintahan akibat pergeseran itu. Nah, keterkaitannya ini kayak dari Bung Yebi ini kayak melanjutkan analisis Mugeni dengan perspektif praksis bagaimana pergeseran itu kayak justru menciptakan ketidakefisienan baru. Nah, lalu yang kelima ada dari Zico dan Joshua dengan judul sentralisasi kekuasaan di parlemen, implikasi dominasi suara fraksi terhadap demokrasi perwakilan di Indonesia. Ini tuh kayak membahas tentang dominasi fraksi dan partai dalam DPR yang menghambat demokrasi representatif. Ini tuh kayak sangat dekat gagasannya dengan jurnalnya Bung Yebi. Keduanya ini sama-sama menyoroti tirani internal DPR, baik melalui kayak dominasi institusional maupun dominasi fraksi atau partai. Nah, keterkaitan ini sama-sama menyoroti distorsi demokrasi akibat dari konsentrasi kekuasaan dalam DPR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pemaparan ini membantu kita dalam memahami pentingnya pengaturan kekuasaan DPR demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.